Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita mulai untuk pelajaran matematika. Mungkin kemarin tidak tidak Zoom beberapa kali karena saya melihat di tugas banyak yang di Google Classroom banyak yang tidak mengerjakan tugas. Jadi saya bertahap. Oke, beberapa sudah bergabung. Setiap pertemuan selalu saya rekam. Jadi tentu yang mengikuti Zoom tidak saya mudah untuk ngecek. Oke, saya ingin menyampaikan yang pernah kita bicarakan sebelumnya, yaitu tentang matrik. Langsung kita mulai saja bahasan kita untuk menyingkat waktu, karena mungkin untuk ngirit kuota. Tetapi kan siswa sekalian sudah dapat bantuan kartu perdana dan pakai data dari sekolah. Saya pikir ini bisa dimanfaatkan. Matrik bahasan kita kemarin, kalian sudah mendefinisikan, sudah memberi contoh jenis-jenis matrik dan seterusnya. Secara umum, saya ingin mengulang kembali bahwa jika mendefinisikan matrik, kita dengarkan, kalian lihat di layar, tentu ada tulisan yang saya tampilkan bahwa matrik merupakan susunan bilangan real. Saya hanya mengkhususkan bilangan real saja, tidak bilangan kompleks enggak saya khususkan. Di dalam kurung ini adalah elemen-elemen. Elemen-elemen itu yang digambarkan oleh bilangan real itu bisa menunjukkan banyaknya orang, banyaknya benda, banyaknya yang lain-lain, yang disusun dalam baris dan kolom hingga membentuk persegi panjang atau jajaran persegi panjang. Itu definisi yang sudah kalian tulis di catatan masing-masing. Saya pikir tidak terlalu sulit. Saya melihat yang ngirim tugas sudah betul. Baris dan kolom, perhatikan lagi bahwa baris dan kolom di situ ada istilah baris dan kolom. Baris dan kolom itu untuk menunjukkan ukuran matrik. Saya ulang, baris dan kolom itu untuk menunjukkan ukuran matrik. Jadi banyaknya baris dan banyaknya kolom untuk menunjukkan ukuran matrik. Secara umum bisa diperhatikan ini. Ini bentuk umum. Nah, bentuk umum. Kalau kalian kemarin sudah memberi contoh melalui beberapa kasus, gitu. Nah sekarang kalau saya bentuk secara umum dalam penamaan elemen-elemen itu bisa saya tuliskan A11, A12, A13 dan seterusnya, A21, A22, A23 dan seterusnya. Maksudnya apa? 11 itu adalah elemen yang terletak pada baris pertama, kolom pertama. Kursor saya silakan diperhatikan betul. A23 maksudnya apa? Adalah bilangan atau elemen yang terletak pada baris kedua kolom ketiga. Ini kursornya diperhatikan. Kolom A32 maksudnya apa? A32 adalah elemen atau bilangan yang terletak pada baris
3, kolom kedua, dan seterusnya. Itu sehingga saya harapkan kalian bisa menunjukkan elemen yang terletak pada baris keberapa dan kolom keberapa. Secara umum ditunjukkan M kali N. M kali N itu bukan operasi perkalian, tetapi menunjukkan baris dan kolom. MN banyaknya baris dan kolom. Itu nanti file yang saya tampilkan saya kirim di Google Classroom. Silakan bisa di-download. Kemarin kalau tidak salah saya juga memberikan tugas bagaimana kalian memberi contoh jenis-jenis matrik. Secara umum saya baca satu persatu, sudah tidak salah, tinggal menambahkan saja nanti. Berdasarkan ukuran itu dinamakan ordo, itu ada beberapa jenis matrik yang bisa kalian tuliskan, ada bujur sangkar, ada persegi ya bujur sangkar, ada persegi panjang, matrik kolom, matrik baris, dan seterusnya. Sudah saya baca tugas yang sudah kalian berdasarkan elemennya. Ada matrik nol, ada matrik diagonal, ada matrik segitiga atas, ada matrik segitiga bawah, dan seterusnya. Gitu. Nanti dibaca ini. Ini sudah dikerjakan kalian. Ada matrik identitas dan seterusnya. Nanti saya kirim nih. Ada transpose matrik juga kalau tidak salah sudah saya berikan contoh. Gitu. Fokus pembicaraan hari ini saya ingin berbicara terkait dengan operasi matrik. Saya awali dari operasi penjumlahan. Nah, ini yang belum, gitu kan? Kalau yang sebelumnya tadi di atas sudah kita bicarakan. Ini yang belum dibicarakan, maka saya ingin berbicara ini. Operasi penjumlahan. Syarat wajib yang harus terpenuhi, saya ulang ya, syarat wajib yang harus terpenuhi 2 buah matrik atau lebih bisa dijumlahkan. Saya ulang lagi, dengarkan baik-baik. Syarat wajib yang harus terpenuhi 2 buah matrik atau lebih dapat dijumlahkan jika dan hanya jika ukurannya sama. Ukuran atau ordo. Ordo itu apa tadi? Banyaknya dan baris sama. Kalian lihat ada matrik A dan B di sini. Ukurannya sama, kedua-duanya 2 kali 2, B-nya juga 2 kali 2. Maka syarat terpenuhi untuk bisa dilakukan operasi penjumlahan. Kalau ada yang bertanya bagaimana kalau ukurannya berbeda? Bagaimana kalau ukurannya berbeda? Kalau ukurannya berbeda, berarti tidak dapat didefinisikan menggunakan operasi penjumlahan, artinya tidak bisa dijumlahkan. Ya, saya ulangi ya. Kalau ada yang bertanya, Kak, bagaimana kalau ordonya berbeda, berarti tidak bisa dijumlahkan. Gampangnya. Jadi, kalau kalian membentuk secara umum bahwa penjumlahan 2 matrik itu bisa dinotasikan matrik AIJ ditambah BIJ. A itu menunjukkan elemen. Saya pakai huruf kecil, kalau huruf kecil itu berarti menunjukkan elemen. Kalau C, A, B itu ini huruf besar itu menunjukkan nama matrik. AIJ plus BIJ artinya apa? Ini adalah elemen yang terletak pada letak yang sama. Artinya seletak. Ini yang dijumlahkan itu. Contoh, 1 ditambah dengan 5, 6. 2 ditambah dengan 6, 8. 3 ditambah dengan 7, 4 dengan 6. Itu yang dijumlahkan. Jadi elemen-elemen yang seletak. Elemen-elemen yang seletak yang dapat dijumlahkan. 1 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 7, 4 dengan 8. Gitu. Mudah. Saya yakin kalian bisa mudah. Silakan nanti kalian memberi contoh yang lain. Sifat-sifat penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan ada 5 sifat.
penjumlahan matrik. Ini dicatat betul. Ada 5 sifat. Pertama bersifat komutatif. Maksudnya apa? Jika A ditambah B, nilainya akan sama B ditambah A. Itu namanya sifat komutatif. 2 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 2. Ya, sorry, tadi ada gangguan sinyal. Mohon maaf, tadi ada gangguan sinyal. Ada gangguan sinyal. Oke, bisa dilanjut lagi ya? Oke, tadi ada gangguan. Ya. Nah, saya menyampaikan diulangi lagi. Oke, sebentar. Ini sudah saya rekam lagi belum? Oh, udah, oke. Sifat komutatif yang kedua adalah sifat asosiatif. A ditambah dalam kurung B ditambah C akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Asosiatif. Yang ketiga, ini adalah elemen identitas. Elemen identitas itu apa maksudnya? Matrik A ditambah matrik 0. Ini maksudnya matrik 0. Oh, itu matrik 0. Saya ke error. Review-nya error. Oh, itunya udah. Oke, sedikit lagi. Saya sampai 5 ini. Sedikit lagi. Ini ada. Iyalah itu pada Itu transpose. A ditambah B transpose akan sama dengan A transpose dengan B transpose. Yang kelima, balikan. Atau jika A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan 0. Jika sama dengan 0, dia maka saling berikat. Jadi akan sama dengan A. Begini, saya hanya berbicara sampai operasi penjumlahan dulu. Ini kalau nanti jaringannya putus lagi kan jadi kurang bagus. Sehingga saya cukupkan hari ini sampai di sini dulu. Tugasnya nanti di Google Classroom diperhatikan. Tugas di Google Classroom kalian membuat contoh operasi. Satu soal, tetapi kemudian kembangkan operasi-operasinya memenuhi 5 sifat ini. Oke, paham ya? Beri contoh satu soal, kemudian kaitkan sehingga menjadi sifat-sifat operasi jadi masih. Oke, nanti saya unggah di Google Classroom. Terima kasih yang tidak mengikuti Zoom, pertemuan melalui aplikasi Zoom ini nanti bisa dilihat melalui video yang saya unggah di YouTube. Ada yang bertanya sampai di sini? Sudah, Pak. Iya. Pak. Sudah cukup? Cukup. Oke, nanti daftar hadir nanti saya share di Google Classroom di kolom komentar. Ya. Iya, Pak. Di kolom komentar silakan dilihat, nanti daftar hadirnya lewat situ. Kalau mengikuti Zoom berarti di Zoom, kalau mengikuti lewat YouTube di YouTube, kalau di Google Classroom. Itu ada keterangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.